Ohayo, sekarang kita akan membahas sebuah light novel romance komedi yang banyak gulanya. Cerita ini mengisahkan kehidupan cinta antara Aoyagi Akihito dan Charlotte Bennett yang disponsori oleh adik perempuannya Charlotte, yaitu Emma, dalam serial Otonari Asobi. Jadi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah sekolah sedang kedatangan siswi pindahan dari luar negeri. Siswi itu bernama Charlotte Bennett. Dia datang ke Jepang karena pekerjaan orang tuanya. Dia memperkenalkan diri sambil tersenyum manis sehingga membuat MC kita, Aoyagi Akihito, terpesona dan cinta pada pandangan pertama dengan keimutan dan kecantikannya. Bahkan seluruh kelas mengaguminya. Teman Akihito, Sayonji Akira, mengatakan mereka sangat beruntung karena Charlotte masuk ke kelas mereka. Mereka mengira Charlotte sudah memiliki pacar karena kecantikannya itu. Karena itu, dengan saran yang diberikan oleh Akihito, Akira langsung percaya diri menanyakan kepada Charlotte apakah dia sudah mempunyai pacar atau tidak. Mendengar pertanyaan itu, pipi Charlotte seketika langsung memerah dan menjawab dengan suara yang malu-malu bahwa ia tidak punya pacar. Mendengar jawabannya, seisi kelas langsung bersorak, terutama para cowok modus. Guru mereka, Miyu Sensei, yang terganggu dengan pertanyaan itu, langsung menegur Akira. Menurut Akihito, Miyu Sensei adalah guru yang cantik tapi tomboy dan juga mudah tersulut emosi. Karena itu, dia masih menjomblo. Namun, jika dia mendengar hal itu, dia langsung marah. Akira membela diri dengan berkata bahwa bukan hanya ia yang berbicara, tapi Akihito juga. Tapi pembelaan itu tidak berguna. Akira berteriak karena itu. Saat itu, mata Akihito dan Charlotte bertemu dan dia tersenyum kepadanya. Hal itu membuat Akihito memalingkan muka karena malu. Charlotte mengatakan ia sangat mencintai Jepang sama seperti negara asalnya, Inggris, sambil menyelipkan rambut perak ke telinganya. Ingat siapa gitu ya? Menurut Akihito, dia adalah sosok cewek idamannya. Walau Akihito sudah bertemu banyak cewek cantik sebelumnya. Saat kelas pertama mereka selesai, Akira datang kepada Akihito untuk mengeluh. Mungkin karena hanya dia yang dipanggil. Untuk mengubah topik, Akihito memuji Charlotte yang bisa lancar berbahasa Jepang di usianya sambil melihat dia yang sedang dikerumuni oleh siswa lainnya. Dari ucapan Akira terungkap bahwa Akihito juga bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Tiba-tiba Akira panik melihat semua orang yang tertuju pada Charlotte. Karena takut dia akan direbut oleh pria lain, Akira langsung menyerbu ke meja Charlotte tanpa mengindahkan Akihito. Saat melihatnya, Akihito tak heran mengapa teman sekelasnya bisa sangat tertarik kepadanya. Charlotte memiliki senyuman yang manis dan menanggapi segala pertanyaan dengan suara yang lembut. Saat sekolah berakhir, Charlotte dikelilingi lagi oleh teman sekelasnya, bahkan terdapat murid kelas lain yang datang. Teman-temannya ingin mengundang dia untuk datang ke pesta penyambutan dirinya, tapi Charlotte menolak karena dia sedang ditunggu oleh adik perempuannya. Dengan jawaban itu, semua orang nampak kecewa, tapi sepertinya memahami kondisinya. Kecuali satu orang ini. Akira yang barbar mengusulkan untuk membawa adik perempuannya ke pesta itu. Melihat Charlotte yang kesulitan, Akihito langsung membantunya dengan alasan mereka sebentar lagi ujian sehingga tidak ada waktu untuk berpesta. Namun, alasan itu membuat semua orang menyalahkan Akihito karena terlalu mementingkan belajar. Walaupun menerima penolakan, dia tidak memikirkannya. Akira yang menerima sinyal dari tatapan Akihito langsung mengubah suasana. Karena dia populer di kelas, semua orang langsung berubah pikiran dengan perkataan yang diucapkannya.
Pada dasarnya, Akihito ini bermain sebagai penjahat di kelasnya. Beberapa saat setelah itu, Miyu Sensei tiba-tiba datang dengan serangan nakalnya, sehingga membuat Akira ketakutan. Tujuan dia datang kembali ke kelas adalah untuk memanggil Akihito, bukan Akira. Miyu Sensei beralasan harus menghukumnya juga karena pertanyaan bodoh Akira tadi pagi. Sebenarnya dia ingin menasehati Akihito untuk tidak bermain sebagai penjahat kelas. Miyu Sensei ternyata mendengar semua kejadian itu sebelumnya dan membuatnya merasa sangat menyesal. Penyesalannya diakibatkan oleh dirinya adalah seorang guru. Ia tidak boleh terlalu ikut campur dalam masalah murid-muridnya. Akan tetapi, Akihito tetap tidak merasa terganggu dengan itu dan mengatakan, di dunia ini, seseorang harus berkorban untuk yang terbaik. Akibatnya, Miyu Sensei mengancamnya jika ia terus bertingkah seperti itu, dia akan menurunkan nilainya. Akihito keberatan mengenai itu, tapi Miyu Sensei mengatakan jika itu tidak adil, maka ia tidak akan bisa bertahan di masyarakat. Mendengar perkataan itu, Akihito merasa apakah Miyu Sensei merasa layak sebagai seorang guru. Mungkin karena intuisinya yang tajam, pemikiran Akihito ditangkap olehnya dan menanyakan hal tersebut, tapi Akihito mengelak. Hal itu dilakukannya agar dia tidak dapat mendapat ceramah lagi darinya seperti Akira. Pada saat Akihito berjalan pulang, dia tiba-tiba mendengar gadis kecil menangis di jalan. Where is Lottie? Tangis anak itu dalam bahasa Inggris. Akihito berpikir mungkin karena bahasa asing, orang-orang hanya melewatinya saja. Akihito memutuskan mencoba mendekatinya daripada menunggu lebih lama. Saat dia mencoba mengobrol dengannya, anak kecil itu langsung berlari menjauh dan bersembunyi di balik sebuah tiang. Akihito mencobanya lagi dan tersenyum kepadanya. Mungkin karena insting anak kecil, dia akhirnya mau berbicara dengan Akihito. Setelah perkenalan singkat, anak kecil itu bernama Emma. Menyadari orang yang bernama Lottie itu tidak ada, Emma kembali menangis. Akihito mencoba untuk menenangkannya dengan mencoba memberikan video kucing yang ada di HP-nya. Dan rupanya cara itu berhasil. Rupanya cara menenangkan anak zaman sekarang sama semua yaitu pakai HP. Setelah berpikir sejenak untuk mengetahui siapa itu Lottie, Akihito memutuskan dia adalah adik Charlotte yang merupakan siswi pindahan yang baru pindah ke kelasnya. Di sini nama lengkap Emma adalah Emma Bennett yang ternyata benar dia adik Charlotte. Akhirnya Akihito memutuskan untuk kembali lagi ke sekolah untuk menemui Charlotte. Ketika Emma mendengar dia akan segera menemui kakaknya, Emma kelihatan sangat senang. Saat menuju ke sekolah, Emma tiba-tiba meminta Akihito untuk bergandengan tangan dengan tatapan penuh keyakinan yang lucu. Karena tidak kuat dengan tatapannya, ia menuruti keinginan Emma. Walaupun ia khawatir dengan tatapan negatif orang-orang. Karena takut terjadi kejadian buruk, Akihito meminta Emma untuk berhenti melihat HP sambil berjalan. Namun itu membuat Emma terlinang air mata sehingga ia tidak jadi melarangnya. Segera setelah peringatan Akihito, Emma menatapnya sambil bersuara lembut dan berkata, "Carry" atau gendong dalam bahasa Indonesia. Mendengar permintaan dari Emma untuk menggendongnya, Akihito merasa enggan melakukannya karena takut dicurigai oleh orang-orang. Dia semakin bimbang karena melihat Emma yang memasang muka memelas dan terlihat akan menangis. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menggendongnya. Saat digendong, Emma terlihat sangat senang dengan ia menggosok pipinya dengan pipi Akihito. Datang di kantor guru, Akihito masih menjumpai Miyu Sensei di sana. Emma yang dipuji Akihito karena kepintarannya membuat Miyu Sensei
terpesona dengan keimutan dan senyumannya. Berniat ingin meminta bantuan Miyu Sensei, rupanya ia telah terlebih dahulu menelpon Charlotte ketika dia melihat Akihito dan Emma di pintu gerbang sekolah. Setelah menunggu lama, Charlotte akhirnya datang dengan panik. Mendengar adiknya baik-baik saja, ia merasa lega sekali dan terduduk lemas di lantai. Saat ingin berterima kasih sambil membantunya berdiri, Charlotte jauh dari Akihito dengan alasan ia sangat berkeringat tapi mukanya memerah. Sikap Charlotte itu membuat hati Akihito berdebar-debar. Walaupun mereka belum pernah berbicara, Charlotte rupanya mengetahui nama Akihito. Dia mengetahuinya sebab Akihito telah membantunya keluar dari masalah tadi pagi. Dan juga Miyu Sensei lah yang memintanya untuk mengandalkan Akihito. Perkataan Charlotte membuat Akihito malu. Karena candaan Miyu Sensei, akhirnya Akihito berniat pulang. Namun, ketika akan pulang, bajunya ditarik oleh Emma yang seharusnya masih tidur. Akihito mengatakan kakaknya sudah datang, jadi dia akan pulang sambil tersenyum. Tapi Emma terus memegang bajunya. Melihat interaksi Akihito dan Emma, Charlotte senang karena Emma sangat menyukai Akihito. Charlotte membungkuk ke arah Emma. Dia menyarankan untuk memanggil Akihito dengan Oni-chan. Charlotte mengatakan Akihito mungkin tidak terbiasa dipanggil dengan nama depan oleh orang yang lebih muda. Padahal Akihito tidak mempermasalahkan hal itu. Charlotte terus mengajarkan Emma untuk mengatakan Oni-chan. Setelah beberapa saat, Emma berhasil mengucapkan Oni-chan sambil tersenyum. Senyumannya yang penuh gula itu membuat Akihito merasa sangat bahagia. Charlotte meminta Emma untuk membiarkan Akihito pulang. Namun, Emma menolak keras dan mengatakan hal yang cukup mengejutkan. Emma berkata, dia ingin tinggal bersama Akihito. Hal itu membuat geger seisi ruangan. Anehnya, hanya Miyu Sensei yang tidak terkejut dan setuju dengan perkataan Emma. Miyu Sensei malah menyuruh Akihito pulang bersama mereka. Miyu Sensei mengatakan Akihito mungkin akan menemukan hal yang cukup menarik sambil tersenyum sinis. Saat dirinya masih belum siap mental, Charlotte memintanya untuk pulang bersama. Setelah berpikir, Akihito akhirnya setuju untuk pulang bersama. Oke, kita sudah sampai di akhir video guys. Daripada videonya lama, jadi aku bagi pembahasannya menjadi 2 video. Ayo kita berdiskusi tentang light novel yang manis ini di kolom komentar ya. Jika ada saran silahkan tulis di kolom komentar, oke? Sampai ketemu lagi di video Ryuno Monogatari selanjutnya. Adieu.